mana karena limpahan karunia beserta nikmat sehatnya kita bisa berkumpul bersama di ruangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa semoga selalu pada kita selaku umatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Ciberem, yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Ibu Elisa dan Bapak Hendriawan beserta rekan-rekan sejawat di SMP Negeri 2 Ciberem. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Ibu Kepala dan umumnya pada semua rekan-rekan sejawat SMP Negeri 2 Ciberem ini karena telah memfasilitasi kegiatan pendampingan individu 2 ini yang merupakan rangkaian kegiatan dari pendidikan guru penggerak. Kemudian saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya karena kegiatan kami ini bisa jadi berbentrokan gitu ya dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kami mohon maaf karena kami telah mengkondisikan kepada Bapak Ibu CGP kami memberikan keluasan waktu. Kami bersedia kapanpun walaupun itu di luar jam pelajaran karena takut mengganggu, tapi beliau berkata bahwa guru-guru yang lainnya bersedia di jam pelajaran seperti itu. Mungkin ini sudah kesepakatan bersama ya Bu ya. Terima kasih banyak. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan membacakan susunan acara untuk acara pendampingan kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga acara inti yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, yang ketiga refleksi, yang keempat penutup. Baik, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ciberem. Waktu dan tempat silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita bisa bermuajah bertatap muka dengan Bapak Ibu dan tamu kebesaran kita dari pengajar praktek. Untuk CGP kami di angkatan 11, kami sangat bangga mempunyai CGP yang luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang lainnya juga bisa mengikuti untuk terus menjadi CGP yang lainnya. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan, mari kita sama-sama mendukung program calon guru penggerak angkatan 11, terutama untuk CGP kami, Ibu Elisa dan Pak Wawan. Silakan fasilitas sekolah gunakan semaksimal mungkin, seadanya, sebegitunya ya Bu ya. Silakan untuk melengkapi tugas-tugas yang ada di pendidikan guru penggerak. Semoga semuanya berjalan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan Ibu Pepe, Ibu Lina Sadar, Ibu Menden ya, selaku pengajar praktek angkatan 11 untuk CGP kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu-Ibu PP ini bisa memfasilitasi CGP kami sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan lulus dengan sempurna. Mohon maaf untuk penerimaan kami sebegini adanya, gitu ya. Mohon dimaklum dan silakan gunakan waktu seluas mungkin. Itu saja mungkin Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan penuh kepada kami. Selanjutnya sambutan yang kedua yaitu sambutan dari perwakilan pengajar praktik. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Lina. Sambutan ya, penjelasan teknisnya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat tadi Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ciberem beserta Wakasek, Bapak dan Ibu Guru yang juga saya hormati, juga yang saya banggakan, calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Hendriawan dan Ibu Elisa. Mungkin saya hanya sedikit menjelaskan tentang teknis. Yang pertama, permohonan maaf karena kemarin di pendampingan individu 1 saya di ruangan depan, nggak ke Bapak Ibu Guru karena kata Pak Henry, Ibu Kepalanya sedang ada rapat ya Pak Henry. Dan enten abdi dugi kapayun bae teu nepangkeun ka ibu-ibu ayeuna abdi nepangkeun deui kalausan di dieu seueur saderek aya si aya bapak oge pelatih abdi eta dina kesenian calung. Alhamdulillah enak pendak sareng bapak engke urang calung deui bapak nepangkeun abdi Lina Sri Mulyani asal ti Cimara, abdi ngaulang di TK Asih. Oke, hapunten acara ayeuna abdi molor setengah jam kedahana setengah 10 abdi teu di dieu mau ada satu dan lain hal yang harus dibereskan dulu di sekolah, akhirnya saya terlambat. Mohon maaf. Mengenai pendampingan individu yang kedua ini, calon guru penggerak ini sudah menjalankan rangkaian aktivitas pembelajaran di alur Merdeka yang adanya di online ya Bapak Ibu. Sekarang sudah menginjak modul 1.4 dan mengenai pendampingan individu 2 ini adalah materinya tentang pembuatan visi misi guru penggerak di sekolah. Dengan hal itu, Bapak Ibu guru, calon guru penggerak sudah membuat dan merangkum juga mendiskusikan dengan teman-teman kelompoknya bagaimana teknisnya, bagaimana susunannya dalam pembuatan visi misi di sekolah. Nah, untuk implementasi ke depannya, konsekuensi dari calon guru penggerak ini harus menyampaikan kembali, mendiseminasi atau memberikan praktik baik ya Benden kepada teman-temannya bagaimana caranya untuk membuat susunan visi misi. Sudah pasti teman-teman yang ada di sini karena sudah senior semua dan tiap tahun juga membuat atau merangkai visi misi. Jadi sudah terbiasa ya Bapak Ibu untuk membuat visi misi, tetapi memang dengan berjalannya waktu pengupgradean ilmu di dalam dunia penyusunan administrasi, dunia pendidikan maupun pembelajaran ada upgrade yang lebih baru. Mungkin nanti Bu Elisa, Bapak Henry, juga Ibu yang CGP yang kemarin, Bu Ayat bisa berkolaborasi dengan teman-teman semua untuk menjadikan visi misi ini sebuah rangkaian susunan yang terbiasa dilakukan di sekolah. Nah, berkaitan dengan ini, walaupun sekarang Pak Henry dan Bu Elisa ini mau menjelaskan tentang visi misi yang dibawanya, yang sudah dihasilkan di pendidikan calon guru penggerak, insya Allah tidak akan mengurangi atau mengubah visi misi yang sudah ada di sekolah. Justru adanya visi misi baru yang dibentuk atau dilahirkan oleh Pak Hendriawan dan jadi dilahirkan tadinya pasangannya jadi yang dibentuk oleh Pak Henry sama Bu Elisa ini justru akan menyinkronkan, menambah visi misi yang sudah ada di sekolah. Nanti silakan Bapak Ibu yang ada di sini berunding, berdiskusi apa saja yang dibutuhkan oleh siswa, apa saja yang dibutuhkan oleh guru, apa saja yang kurang atau yang lebihnya apa yang harus masih dibawa masih jadi pedoman yang mana gitu. Silakan untuk berunding. Nanti di sini ada papan, nanti diatur diarahkan oleh Pak Henry sama Bu Elisa untuk merangkai dulu. Sebelum menjadi visi misi, kita harus merangkai dulu kebutuhan karena visi misi itu
tidak bisa dibentuk hanya oleh kepala sekolah dan wakasek saja, tidak hanya oleh anak saja, tidak oleh guru saja, tetapi hasil dari visi misi yang sudah jadi itu adalah kolaborasi antara kebutuhan semua pihak di sekolah, kebutuhan sekolahnya, kebutuhan muridnya, kebutuhan gurunya. Nah, nanti dari sana bisa ditarik kesimpulan menjadi satu visi misi yang dibawa bersama gitu, Bapak Ibu. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Sekali lagi, bukan untuk merubah visi misi yang sudah ada, tetapi untuk menyinkronkan dan untuk menambahkan barangkali ada yang kurang atau ada yang perlu direvisi dari kalimat, dari kata-kata dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir mungkin visi misi ini terbentuk tidak hanya karena ide waktu itu saja, tetapi tetap esensinya yang diambil, hasilnya. Walaupun visi misi, kalau masalah membentuk visi misi gampang ya Bapak Ibu, bisa dari internet, sekarang udah banyak, bisa dari manapun kita bisa. Tetapi esensinya bagaimana kita bisa menjalankan visi misi itu dengan sebaik-baiknya, sehingga tujuan bersama dari visi misi itu, dari apa yang menjadi harapan kita bisa tercapai di sekolah ini dengan sebaik-baiknya. Menjadi sekolah berkualitas, anak didiknya, gurunya berkompeten, dan sekolahnya juga menjadi sekolah favorit bagi warga masyarakat, khususnya Kecamatan Ciberem, Desa Ciberem, Kecamatan Ciberem. Mungkin hanya itu dari saya. Selanjutnya kami persilahkan untuk Bapak Ibu calon guru penggerak, Pak Henry dan Bu Elisa untuk memaparkan apa yang sudah mereka rangkum, mereka rangkai, dan nanti berdiskusi bersama teman-teman semua. Waktu dan tempat seluas-luasnya kami persilahkan kepada Bapak Henry beserta Ibu Elisa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lina yang secara jelas telah menggambarkan ya teknis untuk diskusi kita kali ini. Dan acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh Bapak Ibu CGP, Ibu Elisa Nur Arafah beserta Bapak Hendriawan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu pengajar praktik, Ibu Nanda Rahmadewi dan Ibu Lina Sri Mulyani. Kemudian yang terhormat rekan-rekan guru yang senantiasa telah meluangkan waktu ya untuk mengikuti kegiatan hari ini, saya ucapkan terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita bahas terkait visi dan misi sekolah ya, di sini saya akan menyampaikan semacam pemantik yang berupa puisi yang dibuat atau yang dikarang oleh Bapak Proklamator Indonesia pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Puisi tersebut akan dibacakan oleh Bapak Hendriawan. Waktu dipersilakan, waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lina selaku PP saya dan Ibu Nenden selaku PP Ibu Elisa. Di sini saya akan membacakan suatu puisi. Padahal saya belum pernah baca puisi. Sekarang dipaksa sama Bu Elisa, langsung coba baca puisi. Insya Allah jangan ditertawakan. Pertama sekali membaca puisi di depan Bapak dan Ibu guru. Mungkin tidak akan memakai mic dulu karena suaranya keras sekali lantangnya. Terima kasih. Aku lihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Nias, aku mendengar lautan dunia bergelora. Membanting di pantai ngeleyap itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi
batang-batang padi yang menguning menghijau, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Bambu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur pelaran, bukan lagi pangkur pelaran yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagu aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku baru kali ini ngajajal ilmu. Terima kasih Bapak Hendriawan atas pembacaan puisi yang begitu luar biasa ya. Jadi itu adalah puisi pemantik untuk menyemangati kegiatan hari ini. Dapat diamati dari puisi tersebut bahwa Bung Karno itu memberikan pemahaman bahwa apapun yang kita sukai dan kita cintai dari segala bentuk yang ada di Gunung Pertiwi ini, jangan lupa bahwa tetap yang harus kita cintai adalah tanah air, yaitu Indonesia. Nah, jadi balik lagi ke visi misi yang akan kita buat ya. Nanti kita diupayakan adalah untuk Indonesia. Jadi kita menyiapkan generasi siswa kita untuk siap meneruskan pembangunan Indonesia. Memang kalau secara minor ya itu untuk di sekolah ya, tapi untuk mayoritas itu kita siapkan untuk pembangunan negara kita tercinta, yaitu Republik Indonesia. Nah, kira-kira itu Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya kita langsung ke pembahasan inti ya, mengenai visi. Di sini akan saya tampilkan terlebih dahulu visi sekolah. Nah, jadi ini visi sekolah, masih pada ingat kan visi sekolah? Apa? Matahari katanya. Matahari itu singkatan dari mewujudkan murid yang beriman, tangguh berprestasi, memelihara tradisi, dan melestarikan lingkungan. Jadi seperti itu. Ya, jadi ini tadi visi sekolah ini adalah visi yang saya buat dalam pendidikan guru penggerak, yaitu menjadikan sekolah sebagai pusat pembelajaran berkarakter dan inovatif yang mempersiapkan generasi unggul berbasis teknologi dan berwawasan global. Nah, di sini ada pengisian kalimat rumpang, Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu akan saya beri sticky note ya. Nanti silahkan curahkan pikiran yang masih berhubungan dengan visi sekolah dan visi yang telah saya buat. Silakan, nanti ini ada nanti ada 6 pertanyaan. Yang pertama itu ada kita memimpikan murid-murid yang, kemudian yang kedua kita percaya bahwa murid adalah, yang ketiga di sekolah kita mengutamakan, yang keempat murid di sekolah kita sadar betul bahwa, kemudian yang kelima kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk, dan yang terakhir itu saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa. Nah, di sini Bapak dan Ibu, nggak ada Bapak ya sebenarnya. Tadi keluar. Nah, di sini Ibu bebas berekspresi, bebas mencurahkan segala pikirannya, karena tidak ada, maksudnya ini kan hanya
kita akan menambahkan visi yang sudah dibentuk di sekolah gitu. Tidak ada jawaban yang benar atau yang salah. Jadi tidak usah takut ya Bapak, Ibu. Ini saya bagikan stikernya dulu. Mulai diisi ya, jadi satu sticky note itu untuk satu kalimat rumpang. Itu sudah saya bagikan 6 sticky note untuk masing-masing kalimat rumpang. Jadi ini yang satu kita mampu yang satu. Jadi ada itu ada 6 poin namanya. Satu saja. Satu saja. Siap. Nanti yang kedua ini satu. Bisa dari awal. Dari awal. Oh yang kedua ya. Ibu, apakah sudah selesai mengisi kalimat rumpangnya? Sudah? Sudah semua? Ya, semuanya 6. Nah, sekarang jawaban dari pertanyaan kalimat rumpang yang pertama untuk ditempelkan ke kertas yang ada di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Silakan untuk ditempelkan. Oh. Enggak ya di antar ya. Kembali teteh paling lagi. Jangan berebut, jangan berebut. Kembali sini mana? Kembali sini. Teteh kembali di dia sambil baca teh. Bisa. Cukup petunjuk. Bu Ima yang namanya udah belum? Iya, Abi udah. Oh, udah. Nih. Ini punya Bu Ako, Bu Sri. Kayak 2 deui. Bu Sri kebalik ini. Pak dan Ibu yang telah berpartisipasi ya melengkapi kalimat rumpang. Di sini saya akan membacakan kalimat rumpang yang pertama mengenai kita memimpikan murid-murid yang pertama di sini ada beriman, disiplin, berkarakter, dan aktif serta kreatif dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian kita memimpikan murid-murid yang bertanggung jawab dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kemudian menunjukkan kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi mampu menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian menunjukkan kepedulian dan rasa hormat. Dan yang terakhir itu beriman dan tanggung jawab serta berprestasi. Nah, pada intinya sama ya di sini untuk membentuk karakter peserta didik menjadi karakter yang berprestasi, kemudian juga melek teknologi. Di sini ada yang Ibu dibacakan ya. Di sini saya meminta perwakilan dari dari penyusunan kalimat rumpang. Di sini ada menunjukkan kepedulian dan rasa hormat. Ini dari Ibu siapa ya? Menunjukkan kepedulian dan rasa hormat. Dari Ibu Ida. Bisa dijelaskan terkait dengan menunjukkan kepedulian dan rasa hormat terkait dengan kalimat rumpang yang telah dilengkapi. Siswa atau peserta
didik mulai peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Selain itu menghormati sesama temannya dan gurunya. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ida atas pemaparan yang sangat luar biasa. Kemudian di sini saya ingin membacakan satu lagi ya. Di sini beriman, disiplin, berkarakter, dan aktif serta kreatif dalam pembelajaran. Ini dari siapa? Oh, dari Ibu Mel. Silahkan coba dijelaskan ya. Di sini saya menyampaikan bahwa beriman, disiplin, aktif, kreatif, dan berkarakter dalam pembelajaran. Maksudnya adalah kita mengharapkan siswa yang beriman, di mana setiap pembelajaran mereka bersyukur dan bersyukur karena telah bisa mengikuti pembelajaran. Terus disiplin sesuai dengan tuntutan pelajaran. Jadi siswa diharapkan bisa disiplin agar kedepannya tidak lagi agar bisa merubah karakternya. Kemudian berkarakter. Siswa diharapkan dapat berkarakter sesuai dengan karakter yang diharapkan oleh sekolah. Jadi menjadi siswa yang bertanggung jawab, kemudian aktif dan kreatif. Nah, itu sesuai dengan kurikulum Merdeka. Jadi siswa diharapkan dapat aktif dan juga kreatif dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas pemaparannya Ibu Irma. Itu merupakan pemaparan yang sangat luar biasa, sesuai dengan apa yang diinginkan kita saat ini ya, yaitu Merdeka Belajar. Seperti itu ya, yaitu ingin mempersiapkan generasi muda yang berkarakter dan inovatif serta kreatif. Mungkin seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, dari dari hasil yang telah didapatkan dari pengisian kalimat rumpang, memang pada dasarnya semuanya sama ya, menginginkan murid yang berinovasi, berkarakter, kreatif, sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Tidak lupa juga disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Kemudian Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak diskusi ya terkait visi sekolah yang selama ini sudah selaras mungkin ya dengan cita-cita untuk murid gitu, cita-cita kita untuk murid. Nah, di sini visi sekolahnya itu mewujudkan murid yang beriman, tangguh berprestasi, memelihara tradisi dan melestarikan lingkungan. Nah, apakah sudah selaras dengan cita-cita yang kita inginkan terkait dengan visi yang sudah ada? Belum. Oh, coba ada tambahan. Silakan untuk Ibu Asih ya, jika ingin menambahkan. Itu diantaranya ada tangguh berprestasi ya. Jadi ketika ingin siswa itu berprestasi, otomatis harus dibarengi dengan wawasan global yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, untuk mendapatkan wawasan global tersebut, jadi kita di sekolah harus memfasilitasi dengan cara memanfaatkan teknologi yang sekarang itu sudah berkembang jauh ya. Jadi kalau bisa diusahakan setiap pembelajaran itu harus ada diselipkan teknologi-teknologi seperti itu agar wawasan yang dimiliki oleh siswa kita itu menjadi wawasannya lebih global dan akan mencapai prestasi siswa di sekolah ini. Terima kasih. Tambahan mungkin dari saya, Bu. Ya, ada yang mau menambahkan? Satu lagi dari Ibunya. Dipersilakan. Terima kasih. Untuk saya hanya sedikit menambahkan dari Bu Asih tadi bahwa memang betul kita kemajuan zaman jangan sampai anak-anak kita tertinggal ya. Dalam hal ini memang kita ingin tangguh berprestasi dalam berbagai aspek ya. Terutama ini yang disampaikan itu tentang pemanfaatkan teknologi supaya anak terarah
dalam hal ini ya kita harus memfasilitasi ya. Fasilitasi di sini bukan hanya sumber dayanya, juga ini fasilitasnya juga ini. Kebetulan sekolah sarana kita ini belum memadai. Jadi ada anak juga, kalau misalnya kita memanfaatkan Android mungkin bisa, tetapi dalam hal ini ada beberapa anak ada yang belum punya. Tapi kalau alangkah indahnya ketika kita punya ruang lab ya, komputernya sudah lengkap. Jadi ini mungkin catatan untuk sekolah sarana dan prasarana ya Bu ya, mudah-mudahan bisa dilengkapi. Terima kasih. Untuk ibunya. Selanjutnya ada lagi? Ya. Kan baru bisa melihat teknologi ya. Tambahan dari saya, Ibu mau maju ke depan bisa? Oke, duduk saja. Saya setuju dengan Ibu yang terdahulu, Ibu Asih sama Ibu Nia. Visi sekolah kita sudah, cuma tambahan sedikit dari saya, mungkin nanti dimasukkan ada inovatif, ada ide-ide baru baik dalam KBM ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Contoh misalkan inovatif itu misalkan dalam pelajaran IPS, jangan selalu di kelas, bawa anak-anak ke Museum Linggarjati, kayak ke Cipai dan sebagainya. Mungkin itu saja. Tadi tambahannya ditambahin inovatif. Terima kasih. Inovatif dan kreatif. Jadi memang, ada lagi. Silakan. Sama rekreasi juga berarti ya. Rekreasi yang berinovatif. Ya, catat Ibu kepala. Saya jalan-jalan ini. Setuju sekali dengan kedua pendapat dari ibu-ibu sebelumnya, bahwa sekolah membutuhkan teknologi, sarana dan prasarana teknologi yang memadai. Tadi Ibu Nia meminta untuk fasilitas lab komputer, saya meminta untuk fasilitas lab bahasa. Kemudian inovasinya, kegiatan inovasinya karena biasanya suka diadakan kegiatan keluar, maka untuk inovasinya bisa diselipkan untuk kegiatan keluarnya diadakan kegiatan untuk tanya jawab atau diskusi dengan native speaker atau bule. Ya, terima kasih. Oh, ini tantangan untuk memelihara tradisi ya. Betul sekali, ini sekolah kita memang insya Allah selalu mempertahankan tradisi, memelihara tradisi. Hanya dalam hal ini budaya kita ya, maksudnya fasilitas yang ada, ruang seni hanya memiliki degung yang sudah tidak layak pakai. Kemudian juga sebenarnya ya, kemudian curhat nih ya, untuk mudah-mudahan yang di atas mendengar. Dan yang satu lagi, karena Kuningan ini merupakan Kabupaten Angklung. Ini saya miris sekali ya, kita belum punya angklung Bu. Jadi ingin supaya pemelihara tradisinya semakin lengkap, jadi semua unsur seni yang ada di SMP Negeri 2 Ciberem bisa muncul ya. Jadi seni tari sudah muncul, seni musiknya juga sudah muncul gitu aja. Terima kasih, tapi sarananya yang lebih bisa untuk diberdayakan kembali, karena yang ada sudah tidak memuaskan. Dan yang belum ada, angklung mohon diadakan. Terima kasih. Terima kasih luar biasa ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih juga atas masukannya. Tadi diantaranya ada yang menyinggung mengenai teknologi ya, dimana itu sarana dan prasarana mudah-mudahan bisa tercipta ya, atau bisa diadakan. Kemudian juga yang inovasi-inovasi, misalnya pembelajaran jangan monoton di kelas saja. Kita juga perlu adanya rekreasi, bukan hanya murid ya, mungkin gurunya juga perlu ya rekreasi. Ya gitu, seru. Oke, jadi mungkin nanti bisa diagendakan untuk gitu di ACC. Kemudian juga untuk memelihara tradisi, mungkin seni tari dan musiknya itu sudah dimunculkan. Akan tetapi terdapat kekurangan, salah satunya mungkin sarana dan prasarana yang kurang memadai. Mungkin sudah ada ya Ibu, hanya saja perlu
di-upgrade atau dilengkapi kembali, diperbaharui biar lebih jreng-jreng. Baik, Bapak dan Ibu di sini. Oh boleh. Kepalanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah menambahkan inspirasi untuk pengembangan di SMP Negeri 2 Ciberem. Terus Bapak Ibu yang saya tangkap tadi mengenai pemanfaatan sumber daya belajar. Ya, jadi pada dasarnya Bapak Ibu berusaha untuk memanfaatkan sumber daya belajar yang ada. Nanti Bapak Ibu, terutama ini CGP, itu ada aset-aset sekolah yang bisa dijadikan sumber belajar. Tidak hanya melulu mengandalkan kedah ada ayah. Kalau Bapak Ibu guru berinovasi, apapun yang ada di sekitar Bapak Ibu bisa menjadi sumber belajar. Kemudian untuk kesenian juga kaleng rombeng pun bisa menjadi sumber belajar untuk latihan anak-anak nabung gitu ya. Terus kemudian di segi teknologi itu pemanfaatan akun belajar ID untuk anak-anak gitu ya. Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Wan sebagai operator Dapodik. Katanya sekarang ya akun belajar untuk siswanya masih belum bisa dibuka, belum bisa diakses. Itu bisa dimanfaatkan. Anak-anak tiap hari bawa HP ke sini, ada yang bawa HP gitu ya, sebagian itu bisa dimanfaatkan untuk membukanya dengan menggunakan ID belajar masing-masing. Sehingga anak tidak bisa melihat ke hal-hal yang lain kalau sudah menggunakan akun itu. Cuman di sini anak-anaknya lupa password dan sebagainya. Jadi mungkin itu bisa dimanfaatkan. Di situ di belajar ID itu banyak sekali pelajaran-pelajaran, sumber-sumber belajar buat anak-anak. Kemudian juga untuk lab bahasa itu memang sudah ada Bu ya. Itu yang saya tempat itu sebenarnya katanya lab bahasa. Ruang guru itu adalah lab IPA. Jadi yang betul itu hanya di sini saja. Lab TIK di sini TIK. Jadi sebenarnya sudah ada, hanya saja tinggal mengisi alat-alatnya. Yang di lab IPA juga sebenarnya sebagian sudah ada. Kadang-kadang hanya disayangkan kadang-kadang ketika alatnya sudah ada, gurunya juga terbiasa. Karena apa? Tidak dilatih dari sananya cuma mengirim barang. Tidak diberi pelatihan ini alatnya. Gini Bu caranya membuka TV kabel di sini dan ini membuka TV apa dan sebagainya. Kadang-kadang gurunya ditanya Bu itu pernah digunakan, belum udah terbiasa, gitu ya. Jadi memang Bapak Ibu guide-nya juga harus dilatih untuk menggunakan alat-alat tersebut. Dan untuk lab bahasa mungkin memang tidak ada alatnya Bu ya. Maunya itu bagus seperti itu, jadi untuk speakingnya, untuk listeningnya itu kan menggunakan lab bahasanya itu lebih bagus. Kemudian juga untuk penanaman karakternya itu di semua visi sekolah ada mewujudkan yang beriman. Dengan kegiatan-kegiatan keagamaan itu sudah pembentukan karakter beriman, karakter khusyuk, karakter untuk saling menghargai. Ketika sholat kan kita saling menghargai, nggak mungkin sholat sambil bicara dan sebagainya. Kemudian juga dalam tanggung berprestasi juga ada penanaman karakter. Bagaimana mereka berusaha untuk berjuang untuk memperbaiki diri sendiri dan sebagainya. Juga dalam memelihara tradisi dan melestarikan lingkungan itu ada karakter-karakter yang sadar tidak sadar Bapak Ibu sudah menanamkannya, gitu ya. Cuma tidak melabelinya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu tetap semangat dengan sarana prasarana pembelajaran yang ada, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Nah untuk melestarikan, memelihara tradisinya kesenian itu sebenarnya dari Kuningan, dari Kabupaten Kuningan, Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan sudah mencanangkan harus membeli angklung dan kami sudah memesan angklung, jadi tinggal menunggu gitu ya. Cuma memang angklungnya sesuai dengan yang seadanya dana seperti itu ya, karena disesuaikan dengan keadaan dana. Keinginannya saya berhayal itu setiap kelas juga ada AC-nya 1-2 juta, semua ada gitu ya. Kadang saya berpikir anda saya punya 300 juta mungkin saya akan merombak SMP Negeri 2 Ciberem untuk menjadi lebih sama gitu ya. Kemudian juga di lahan-lahan yang ada di lingkungan sekolah sebenarnya bisa untuk sarana tempat pembelajaran gitu ya. Nanti
kita sedikitlah demi sedikit untuk menata hal-hal tersebut supaya Bapak Ibu nyaman, tidak belajarnya di kelas saja, apalagi kondisi di SMP Negeri 2 Cirebon itu panas gitu ya, jam 9 saja sudah muncul kesannya gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu membawa proses pembelajaran anak itu di luar kelas juga tidak apa-apa, hanya saja silakan kita menyaman-nyamankan diri di tempat mana kita bisa membuat anak menjadi lebih terangsang untuk belajar. Terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Semoga tetap semangat ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Ibu Soleha paling the best. Terima kasih. Alumni CGP, PP juga. Saya banyak cerita dari Ibu Haji Juju. Tinggal Puruna wae, tinggal kantun semangat di Bapak Ibu Guruna, upami Ibu Kepala Noto semangat, Bapak Ibu Guruna malehoynya, ngiringan malehoy Ibu Kepala, tapi upami semangatnya menggebu-gebu dari guru, insya Allah Ibu ya, kampung betahnya punya di situ. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala atas pemaparan yang sangat luar biasa ya terkait dengan visi sekolah, di mana beliau menjelaskan bahwasanya kita sebagai guru harus lebih mengutamakan lagi aset yang sudah ada di sekolah. Jadi jangan melulu ingin yang baru gitu ya. Jadi dimanfaatkan dulu yang ada. Kemudian kitanya juga harus sering mengikuti pelatihan, diklat, workshop dan lain-lain. Silahkan dikembangkan lagi potensi yang dimiliki Bapak dan Ibu guru. Setelah kita telah berkembang potensinya, insya Allah nanti ketika ada alat yang memadai seperti tadi lab bahasa, kemudian juga angklung ya, lab IPA dan sebagainya, kita sudah siap menggunakannya dengan maksimal. Seperti itu ya. Jadi dimulai dari diri dulu gitu. Dari diri sendiri, dari diri Bapak dan Ibu gurunya dulu. Kemudian balik lagi ya ke visi. Nah, tadi sesuai dengan apa yang telah disampaikan berupa masukan dan saran terkait visi sekolah, didapatlah suatu kesimpulan ya, di mana kesimpulan yang telah disepakati itu berupa visi menjadikan sekolah sebagai pusat pembelajaran berkarakter dan inovatif yang mempersiapkan generasi unggul berbasis teknologi dan berwawasan global. Gitu ya? Mungkin itu ya, Ibu. Ya, mungkin seperti ini. Setujukah Bapak dan Ibu? Setuju. Alhamdulillah kalau sudah setuju, kita sepakati. Mudah-mudahan bisa dijalankan ya sesuai dengan apa yang kita inginkan dan cita-citakan. Tentunya tentunya tetap berpusat pada kebutuhan peserta didik ya gitu. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diskusi kita berjalan dengan lancar dan sangat luar biasa ya. Kolaborasi antara CGP dengan rekan-rekan sejawat, dan alhamdulillah Ibu Kepala juga bisa kembali kepada kita ke forum diskusi yang mana yang saya ambil tadi dari Ibu Kepala Sekolah, yaitu kita harus bisa mengoptimalkan aset sekolah yang ada. Bukannya kita mencari kekurangan apa yang kurang dari sekolah, tapi kita harus bisa mengoptimalkan aset yang ada ya. Kemudian dengan pentingnya kolaborasi dari semua warga sekolah dalam mencapai visi sekolah. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya ambil. Acara selanjutnya itu refleksi mengenai kegiatan kita hari ini. Dari Bapak Ibu rekan sejawat ada yang mau berefleksi? Atau dari Ibu Bapak CGP? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Terima kasih kepada Ibu PP, kemudian Ibu Kepala dan guru-guru yang
merefleksikan ya hasil diskusi terkait visi sekolah, di mana memang dalam penyusunan visi itu kita perlu berpatokan atau perlu lagi menggali terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, terutama dari masukan-masukan dan saran-saran dari ibu dan bapak guru, yang akhirnya terwujudlah kesepakatan misi ya, yang mudah-mudahan nanti bisa dijalankan dengan baik gitu dan terarah sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Saya merasa sangat senang, bersemangat untuk kedepannya supaya bisa menjadi guru yang lebih profesional, tentunya dengan berupaya mewujudkan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk yang terakhir refleksi dari Ibu Kepala. Penguatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merefleksikan kegiatan hari ini, Bapak Ibu guru, mari kita sama-sama menanamkan diri untuk tetap semangat, karena kita sebagai pelayan ya. Kalau dulu dibilang pelayan, masa kita jadi melayani siswa? Nah sekarang Bapak Ibu memang seorang pelayan gitu ya, seorang pelayan yang harus penuh keikhlasan, harus penuh dengan jiwa dan raga. Anggap bahwa anak yang kita layani adalah anak sendiri. Bagaimana kalau anak menghadapi sifat atau karakter yang seperti A, B, C, Bapak Ibu harus siap dengan apapun keadaan siswa. Karena everybody is unique. Jadi setiap manusia itu adalah unik, berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya Bapak Ibu memperlakukan hal sama pada semuanya, maka mungkin yang lainnya tidak akan tercover kebutuhannya. Gitu ya. Silakan Bapak Ibu harus tetap semangat. Apalagi Bapak Ibu sudah berpengalaman banyak mengajar ya, jadi betul-betul harus menghamba kepada anak. Menghamba bukan berarti kita bersujud seperti kita kepada Allah menghamba, tetapi kita menghamba siswa adalah melayani dengan sepenuh hati, jiwa, raga. Kalau kita sudah senang melayani, sadar bahwa kita adalah ditugaskan oleh negara, dikodarkan oleh Allah bahwa kita sebagai guru, maka kita akan lapang dada, akan ikhlas dalam menghadapi siswa bagaimanapun keadaannya. Ya, untuk apa ya? Untuk siswa agar siswa bisa mencapai hidup yang well-being, yang itu yang nyaman hidupnya di kemudian hari gitu ya, well-being. Jadi semuanya baik-baik saja dari sekarang sampai nanti, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang menemaninya. Ya, seperti kata Ki Hajar Dewantara, kita menuntun bukan menuntut. Gitu. Menuntun itu berarti mengarahkan dan membimbing siswa. Itu saja mungkin Bapak Ibu, saya pesan tetap semangat. Mungkin ibu-ibu ini yang disebutkan semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima kasih kepada Ibu Pepe. Alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui dengan lancar dan insya Allah sukses. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Wawan dan Ibu Elisa yang telah menyelesaikan tugas dari pendampingan individu 2 ini. Saya juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Ibu-Ibu Rekan Sejawat yang telah mendukung kami dalam menyelesaikan tugas pendampingan individu ini. Semoga amal baik dari ibu-ibu semua hanya Allah yang bisa membalasnya dengan berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.